Berbicara mengenai ekonomi kreatif yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun yang lalu, bahwa 2009 adalah tahun industri kreatif. Tentu ini ada kaitan juga dengan bagaimana yang namanya ekonomi kreatif di dalam industri kreatif. Atau sebaliknya, bagaimana industri kreatif sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Nah, kita tahu bahwa proses kreatif dari seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana dirinya mengeksplor untuk bisa melihat berbagai peluang. Apa yang dilihat harus menjadi peluang. Indonesia adalah sebuah negara yang berada pada posisi sangat strategis di tengah-tengah percaturan global saat ini. Mengapa demikian? Dari sisi politik, Indonesia adalah negara ketiga terbesar yang berbasis demokrasi setelah Amerika dan India tentunya. Jadi dalam konteks ini tentu Indonesia akan menjadi salah satu negara yang diamati oleh banyak negara yang lain. Di sisi yang lain, posisi strategis Indonesia secara geoekonomi maupun geopolitik, dia juga memiliki peranan yang sangat penting untuk stabilitas kawasan. Dan kondisi geografis ini tentu menjadi sebuah tantangan yang menarik bagi para teknologi owner. Bagaimana yang namanya kepulauan bisa disatukan di dalam sebuah unity yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus ada solusi teknologi bagaimana seluruh warganya bisa berkomunikasi satu sama lain. Di sisi yang lain juga Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, eksploitasi, eksplorasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tentu juga dibutuhkan teknologi di sini. Penguasaan teknologi bagi Indonesia menjadi sangat penting. Dan dalam konteks Indonesia ke depan, di dalam perekonomian global, tentu harus ada pelaku-pelaku yang mampu menguasai teknologi tersebut. Jadi disinilah arti penting dari technopreneurship. Kewirausahaan yang berbasis teknologi yang harus dikuasai oleh warga bangsanya agar supaya eksploitasi sumber daya maupun eksplorasi sumber daya alam yang dimilikinya ataupun tantangan-tantangan negara kepulauan yang harus berada di dalam satu wadah negara kesatuan itu membutuhkan para penggiat yang memiliki kemampuan atau menguasai teknologi untuk mengatasinya. Bagi negara-negara yang lain, dengan kondisi seperti itu, ditambah lagi dengan banyaknya etnik grup yang ada di Indonesia, berbagai suku bangsa dengan karakter masing-masing, dengan local wisdom yang dimiliki berbeda-beda, tentu ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Indonesia adalah laboratorium yang sangat menarik bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu tidak heran teknologi owner banyak yang hadir di Indonesia. Ini kesempatan bagi Indonesia tentu untuk bisa mengadopsi berbagai teknologi yang ada, yang berkembang di berbagai negara, sekaligus mengadaptasinya agar supaya sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana kualitas dan kuantitas para penggiat teknopreneur di Indonesia, tentu di sini butuh kolaborasi dari berbagai research center yang ada di berbagai belahan dunia. Pemerintah melalui Devkominfo khususnya melalui Badan Litbang SDM saat ini mencoba berinisiatif untuk membuat suatu website yang bisa hyperlink dengan seluruh research center yang ada di berbagai negara. Dengan demikian, pada tahap awal kolaborasi dilakukan untuk publikasi-publikasi dari hasil riset masing-masing negara, termasuk bagaimana hasil riset yang dilakukan oleh orang Indonesia bisa dikomparasikan dengan hasil riset yang lain. Jadi di sini tentu kita harapkan ada semacam pengkayaan dari pengetahuan yang dimiliki oleh rekan-rekan yang menjadi researcher di Indonesia. Nah, materi yang menjadi bahasan oleh para researcher ini tentu harus terpercaya, harus menjadi acuan bagi industri untuk terus mengembangkannya, harus menjadi acuan bagi para pengambil keputusan, berbagai kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan penguasaan teknologi, pemanfaatan teknologi akan menjadi sesuatu yang dapat diperoleh melalui kolaborasi riset yang disiapkan oleh kami di lingkungan Devkominfo. Khusus untuk Technopreneur Award yang diselenggarakan pada tahun ini adalah untuk kali yang kedua, kita mengharapkan agar supaya para peserta, berbagai perusahaan yang ikut serta di dalam kompetisi ini adalah mereka-mereka yang sudah memahami betul bahwa Indonesia adalah sebuah potensi, Indonesia adalah sebuah tantangan, dan solusi teknologi adalah menjadi kunci bagaimana sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, keberagaman berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi sebuah potensi yang bisa dipersembahkan
untuk menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berada di tengah-tengah persaturan global, kita mengharapkan Indonesia bukan hanya sekedar menjadi negara konsumen, tetapi juga dia harus menghasilkan sesuatu, harus menjadi negara produsen. Kita tidak menghendaki Indonesia sebagai download nation, dia juga harus menjadi upload nation, berkontribusi bagi seluruh dunia bahwa ada sesuatu yang dihasilkan oleh Indonesia. Kunci keberhasilan bagaimana Indonesia bisa eksis, bisa berdampingan dengan berbagai negara maju, kuncinya adalah kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh warga bangsanya. Dan ini tentu akan memiliki nilai tambah apabila inovasi tersebut merupakan sesuatu yang bisa dikembangkan menjadi sebuah industri. Indonesia terkenal dengan kemampuan desain, karena memang orang Indonesia dengan latar belakang budaya beraneka ragam, mereka sangat kreatif. Tetapi di dalam beberapa hal, ternyata hasil kreasinya masih berada pada tahapan-tahapan pengrajin, belum menjadi sebuah industri. Oleh karena itu, hasil karya bangsa Indonesia, hasil karya para penggiat teknologi ini menjadi sesuatu yang punya nilai lebih, tidak hanya sekedar pengrajin, tetapi memiliki kualitas industri, kualitas ekspor. Maka di sini dibutuhkan satu kerjasama, satu kolaborasi yang akan menggabungkan bagaimana kreasi-kreasi yang dilakukan oleh anak bangsa ini memiliki basis riset yang cukup mendalam. Jadi di sini harus ada kolaborasi bagaimana perguruan tinggi memberikan landasan teori bahwa sebuah inovasi yang dilakukan ternyata memiliki basis teori yang memadai. Sehingga pada waktu dibawa ke pasar global, menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat dunia. Di sisi yang lain, ada juga peran pemerintah.